Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di MUC, Departemen Teknik Material Metalurgi TS, mengenai aplikasi keramik dengan kontrol point defect atau cacat titik. Di sini pengajar adalah saya, Fania Mita Pratiwi, STMT. Oke, next. Aplikasi material keramik dengan kontrol cacat titik sangat penting dalam meningkatkan sifat piezoelektrik dan ferroelektrik. Kedua jenis material ini memiliki kemampuan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Itu adalah piezoelektrik atau sebaliknya, jadi memiliki kemampuan untuk dipolarisasi secara eksternal dan menahan polarisasi itu, yaitu ferroelektrik. Kontrol cacat titik dalam material keramik piezoelektrik dan ferroelektrik memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas material pada aplikasi teknologi. Material piezoelektrik dan pengaruh cacat. Baik, material piezoelektrik dan pengaruh cacat titik. Nah, material piezoelektrik sendiri adalah material yang dapat menghasilkan muatan listrik ketika diberikan tekanan mekanik atau perubahan bentuk. Nah, cacat titik dalam material piezoelektrik seperti vakansi atau substitusi atom dapat mempengaruhi sifat piezoelektriknya, seperti respon terhadap tekanan dan efisiensi konversi energi. Pengaruh cacat titik pada sifat piezoelektrik pertama adalah peningkatan polaritas. Nah, cacat ini mempengaruhi struktur kristal material piezoelektrik, misalnya vakansi oksigen dalam material piezo seperti barium titanat dapat mempengaruhi orientasi domain dan meningkatkan polarisasi material yang meningkatkan respon piezoelektrik. Kemudian stabilitas struktur. Nah, cacat titik terutama pada material keramik yang digunakan untuk aplikasi piezoelektrik, dapat meningkatkan stabilitas jangka panjang material, mengurangi degradasi sifat piezoelektrik di bawah siklus pembebanan yang berulang. Kemudian ada kontrol efisiensi konversi energi. Nah, cacat titik dapat mempengaruhi efisiensi konversi energi dalam material piezoelektrik pada barium titanat. Misalnya, kontrol yang tepat terhadap cacat titik dapat meningkatkan kemampuan material untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Contoh material piezoelektrik yang terkontrol cacat titik yaitu barium titanat, ada timbal zirkonat titanat. Nah, untuk barium titanat sendiri itu adalah material piezo yang digunakan dalam sensor, aktuator, dan transducer. Nah, biasanya cacat titik yang terjadi itu adalah cacat vakansi oksigen yang mempengaruhi orientasi domain polaritas material dan berdampak pada sifat piezonya. Kemudian PZT itu adalah material piezoelektrik juga yang sangat populer dalam sensor dan aktuator. Nah, pengendalian cacat titik pada PZT ini dapat meningkatkan koefisien piezoelektrik dan respon terhadap medan listrik atau tekanan. Pengaturan dopan dan kontrol konsentrasi cacat dapat membantu meningkatkan kinerja jangka panjang material ini. Kemudian material ferroelektrik dan pengaruh cacat titik. Nah, pengaruhnya ya, untuk ferroelektrik itu adalah material yang memiliki kemampuan untuk dipolarisasi secara eksternal dan mempertahankan polarisasi tersebut meskipun medan listrik eksternal dihentikan. Nah, ferroelektrik memiliki aplikasi luas dalam kapasitor, memori non-volatil, dan sensor, seperti hanya piezoelektrik, kontrol cacat titik pada material ferroelektrik yang sangat penting untuk meningkatkan kestabilan polarisasi dan performa material. Kemudian pengaruh cacat titik pada sifat ferroelektrik. Yang pertama adalah stabilitas polaritas. Cacat ini seperti vakansi maupun intersisi pada material ferroelektrik dapat mengubah distribusi muatan dan mempengaruhi kemampuan material untuk mempertahankan polarisasi. Kontrol cacat titik dapat membantu menjaga kestabilan domain ferroelektrik dan mencegah degradasi material seiring dengan waktu. Kemudian peningkatan koefisien dielektrik. Nah, cacat ini dapat meningkatkan koefisien dielektrik, misalnya dalam material bismut ferit atau BiFeO3. Cacat titik meningkatkan konstanta dielektrik dan membantu material mempertahankan polarisasi bahkan dalam kondisi suhu tinggi.
Kemudian pengaturan transisi fasa. Dalam material ferroelektrik, transisi fasa misalnya dari fasa tetragonal ke fasa monoklinik sangat penting dalam menentukan sifat material. Nah, cacat ini dapat mempengaruhi transisi yang pada gilirannya mempengaruhi sifat ferroelektrik material tersebut. Contoh material ferroelektrik yang terkontrol cacat titik yaitu barium titanat dan bismut ferrit. Nah, barium titanat ini adalah material selain aplikasi untuk piezo juga merupakan material ferroelektrik. Nah, vakansi yang ada itu adalah vakansi oksigen atau substitusi atom yang mempengaruhi kemampuan material tersebut. Dan pengaruhnya adalah meningkatkan kestabilan polarisasi dan kinerja jangka panjang. Kemudian untuk bismut ferrit itu adalah material ferroelektrik. Kemudian sifatnya juga multiferroik, yaitu sifat yang memiliki karakteristik sebagai piezo dan ferro. Nah, bismut ferrit ini dapat mempengaruhi cacat titik pada bismut ferrit dapat mempengaruhi transisi fase dan sifat dielektriknya, serta mempengaruhi polaritas dan respon material terhadap medan listrik. Manfaat kontrol cacat titik dalam material piezo dan ferro. Yang pertama, peningkatan kinerja. Dengan mengontrol cacat, sifat piezo maupun ferroelektrik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja material sebagai aplikasi sensor, aktuator, dan memori. Kemudian meningkatkan stabilitas. Jadi dikontrol supaya material keramik ini dapat digunakan jangka panjang, kemudian mengurangi degradasi yang disebabkan stres mekanik ataupun siklus pembebanan. Kemudian pengendalian transisi fase dan polaritas. Nah, hal ini dikontrol pada material ferroelektrik dapat membantu mengendalikan transisi fase dan mempertahankan polaritas yang penting untuk aplikasi kapasitor dan juga sensor. Kemudian pengurangan defek dan degradasi. Nah, dalam material piezoelektrik, cacat titik yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan kualitas material dan bahkan kegagalan dalam aplikasi. Pengendalian cacat titik yang tepat membantu mencegah dalam proses tersebut. Kemudian material keramik konduktor ion. Nah, material keramik konduktor ion atau digunakan dengan material keramik ionik adalah jenis material yang mampu menghantarkan ion seperti ion oksigen, logam, atau proton daripada elektron. Keberadaan cacat titik struktur kristal material memainkan peran penting dalam menentukan kinerja dan sifat konduktivitas ioniknya. Kontrol cacat titik dalam material keramik konduktor ion dapat mempengaruhi banyak aspek, yaitu konduktivitas ionik, stabilitas, dan respon terhadap kondisi eksternal seperti suhu dan temperatur. Nah, material tersebut memungkinkan pergerakan ion-ion melalui struktur kristalnya, bukan elektron. Ion bergerak dari material ini dapat berupa ion logam, ion oksigen, maupun ion proton. Contoh material keramik konduktor ion meliputi zirkonia yang digunakan dalam konduktor oksigen, barium strontium titanat atau BST yang digunakan dalam aplikasi terkait kondensator dan sensor, maupun yttrium stabilized zirconia yang digunakan sebagai sel bahan bakar dan konduktor ion oksigen. Pengaruh cacat titik terhadap konduktivitas ionik. Nah, pengaruhnya yaitu dapat meningkatkan atau mengurangi pergerakan ion dalam material tersebut. Yang pertama, cacat titik seperti vakansi oksigen dalam zirkonia atau BaO dalam TiO3 meningkatkan konduktivitas ionik dengan menciptakan jalur lebih baik untuk pergerakan ion. Kemudian di sisi lain, cacat yang terlalu banyak atau cacat yang tidak terkendali dapat menyebabkan pengurangan konduktivitas ionik karena mengganggu struktur kristal dan membuat pergerakan ion terhambat. Kemudian aplikasinya dan pengaruhnya, contohnya adalah aplikasi dalam sel bahan bakar atau fuel cell. Salah satu aplikasi paling penting pada material konduktor ion itu adalah sebagai dalam sel bahan bakar, khususnya sel bahan bakar oksida padat atau SOFC, material keramik seperti yttrium stabilized zirconia atau YSZ digunakan sebagai elektrolit karena kemampuannya untuk mengkonduksi ion oksigen pada temperatur tinggi. Kemudian pengaruh cacat titik. Nah, pengaruhnya
Memungkinkan konversi energi yang efisien dalam sel bahan bakar. Pengendalian jumlah dan distribusi cacat dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sel bahan bakar dengan meningkatkan aliran ion oksigen dan mengurangi kehilangan energi.